dia ada problemnya di fase yang mana ya? Bisa nggak ya diperbaiki? Caranya bagaimana ya? Nanti kita akan diskusi bersama. Seperti itu. Kita diskusi apa ya topiknya Bunda ya gitu yang enak. Nah, karena ini baru kelas 1, ya udah apa sih persiapan yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak selama menjalani pendidikan di sekolah dasar. Jadi itu yang memang topik kita pilih hari ini. Nah, sebelum kita bahas apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua, saya mau bahas 3 hal dulu yang perlu diketahui oleh bunda-bunda. Biasanya enaknya saya bilangnya ayah dan bunda, tapi karena di sini hanya ada bunda-bunda sekalian. Nah, 3 itu adalah apa sih tahapan-tahapan perkembangan anak, meliputi tahapan bermain, tahapan perkembangan kognitif, dan tahapan perkembangan psikososial. Dengan kita memahami 3 tahapan perkembangan ini, kita sudah jadi enak ketika kita mendampingi anak dalam proses belajarnya. Seperti itu. Misalnya di sini ketika kita membahas tahapan bermain pada anak, itu ada unoccupied play. Ini yang ketika masih bayi ya, di mana anak bermain tanpa tools. Jadi ya kayak cuman gerak-gerakin tangannya, atau cuman ngeliat kalau bunda biasanya gantung ada mainan yang ketawa kayak gitu walaupun belum paham. Jadi itu tahapan bermain ketika masih bayi. Kemudian ada tahapan bermain solitary play. Ini anak bermain dengan dirinya sendiri. Jadi kayak asik dengan dunia sendiri. Nah, makanya kalau di tahapan yang ini kadang banyak orang tua udah mulai takut, Bunda ini anak saya normal atau ada dengan kondisi autisme ya, soalnya dia asik sendiri kayak gitu. Nah, ini bisa dibedakan seperti itu. Apakah memang anak sedang ada di fase solitary play-nya atau memang ada gangguan tumbuh kembang. Kemudian tahapan ketiga ada onlooker play. Di sini anak lebih mengamati anak lain yang sedang bermain. Jadi mereka belum terlibat dalam permainan, masih mengamati aja. Kemudian di tahap kooperatif, di tahap parallel play dulu. Jadi saya sepertinya siklusnya saya buat dari kanan yang di bawah. Di parallel play ini anak bermain bersama tapi tidak saling berinteraksi. Jadi masing-masing dengan mainannya sendiri-sendiri. Kemudian ada associative play, ini sudah ada mulai interaksi, saling meminjam pensil warna atau saling meminjam Lego seperti itu. Dan yang terakhir adalah cooperative play. Nah, ini yang sudah tumbuh dari usia TK tuh sudah ada cooperative play ini, di mana mereka sudah memahami tentang bagaimana tujuan bersama ini bisa kita capai bersama-sama, membagi tugasnya seperti apa. Nah, ini yang sudah ada. Jadi ketika sekarang anak sudah masuk usia SD, harusnya mereka sudah ada di fase cooperative play ini. Mereka sudah mampu untuk berbagi peran dengan anak lainnya. Mereka sudah bisa memahami, oh dalam mencapai tujuan itu, saya perannya apa ya. Jadi nanti kalau di sekolah ada tugas kelompok, anak sudah bisa lebih tahu apa yang harus saya lakukan di kelompok itu. Sehingga terjalin kerjasama tim. Karena kita ketahui bersama bahwa teamwork adalah salah satu aspek yang penting untuk dimiliki oleh anak ketika dia dewasa nantinya. Seperti itu. Itu tahapan bermain. Nah, sekarang tahapan perkembangan kognitif anak menurutnya Piaget. Yang ini sudah sering banget saya bahas. Saya cuman ambil tahapan yang terkait dengan perkembangan anak. Jadi mulai dari yang pertama, tahap sensori motor. Ini usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan praoperasional. Tahapan usia 2 sampai dengan 7 tahun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih setiap tahapan itu. Kemudian tahapan ketiga, nah ini tahapan anak-anak kita, walaupun ada yang mungkin masih usia 6 tahun ya. Jadi tahap operasional formal, itu usia 7 sampai dengan 12 tahun, dan tahap operasional konkret lebih dari 12 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama sebelum kita diskusi tentang persiapan orang tua, yaitu tahapan perkembangan psikososial. Jadi setelah tahapan perkembangan bermain, tahapan perkembangan kognitif, dan tahapan perkembangan psikososial. Ini juga saya hanya ambil dari usia bayi sampai dengan usia anak yang saat ini akan kita lewati nanti. Mulai dari bayi, ini juga sering banget saya sampaikan pentingnya 2 tahun pertama. Kenapa? Karena itu pondasi awal anak merasa secure, merasa aman dengan dunia, dengan lingkungannya. Jadi ketika di 2 tahun pertama ini tidak tercapai rasa trust pada anak, malah yang terbentuk adalah mistrustnya. Ini yang anak cenderung akan mudah curigaan sama orang. Curiganya bukan curigaan yang hati-hati ya, tapi curigaan over curiga. Kemudian sulit percaya diri.
sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan beberapa aspek mistrust lainnya. Kemudian di fase kedua yaitu fase autonomy versus sense and doubt. Jadi kalau tercapai, anak akan punya rasa otonom terhadap dirinya, bahwa dia bisa melakukan sesuatu secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, tapi kalau tidak tercapai, anak akan menjadi pribadi yang ragu-ragu, bahkan mengambil keputusan memilih mainan aja nggak bisa. Ya udah deh, bunda aja yang ambilin, bunda aja yang pilihin, milih makanan di restoran, nggak ngikut aja apa yang bunda pesen kayak gitu. Jadi mereka belum ada nih rasa otonomi dirinya sendiri, yang mana ketika fase kedua ini tidak tercapai, terbentuk otonomi diri, akan menghambat di fase ketiganya, yaitu inisiatif versus guilty. Dimana ketika dia melakukan sesuatu, dia akan selalu merasa salah. Dia nggak mau inisiatif, maunya disuruh terus. Nah, ini terkait dengan fase belajar nanti di pendidikan SD. Ketika ini tidak kita asah, maka anak segala sesuatunya akan membutuhkan arahan orang tua, arahan guru seperti tadi. Harus ada PR dulu baru mau belajar. Kenapa? Karena ada yang belum terpenuhi di aspek tumbuh kembangnya yang sebelumnya, yang membentuk rasa inisiatif di dalam dirinya. Kemudian fase selanjutnya ini fase SD, industri versus inferiority. Di sini anak pentingnya adalah validasi. Validasi untuk dirinya sendiri, validasi dari dirinya sendiri, validasi dari orang lain, guru, teman, orang tua, yang mana ketika dia tidak merasa mendapatkan itu, dia akan merasa inferior. Ya, ini juga menjadi tantangan di fase SD ini. Kenapa? Karena ketika di fase itu yang terbentuk adalah rasa inferior, maka nanti di fase remajanya itu yang anak akan mengalami kebingungan tentang identitas dirinya. Padahal di fase remaja itu adalah tugas perkembangan utamanya anak membentuk identitas diri. Dia mengenal dirinya, saya kelebihannya apa, saya kelemahannya apa, saya suka apa, saya nggak suka apa. Sehingga segala sesuatunya dia tidak bergantung pada lingkungan. Karena ketika anak belum terbentuk identitas dirinya, dia cenderung menjadi follower. Seperti apa lingkungan, itulah dia akan menjadi seperti itu. Kalau lingkungannya buruk, dia akan ikut buruk. Lingkungan baik, dia akan ikut baik. Cuman jadinya kita sebagai orang tua depend on environment, bukan kepada kondisi anak itu pribadi. Dan ini semua siklusnya itu, ini bukan siklus ya, alurnya ini mulai dari fase yang bayi. Nah, nanti kita bisa evaluasi bersama. Mudah sih, jadi saya mikirnya siswa deh. Ini orang tua yang hadir juga tidak semua hadir, yang kita juga kalau mau bagi kelompok juga tidak akan maksimal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja raise hand, nanti kita langsung bisa diskusi. Takutnya nanti kita nunggu materi selesai, ternyata waktunya keburu habis, saya keburu harus pulang gitu. Jadi pertanyaannya nggak kejawab. Gitu. Nah, ini dia tadi untuk tahapan perkembangan psikososialnya. Nah, ini untuk apa sih yang membedakan? Bukan membedakan. Apa sih karakteristik dari setiap tahapan perkembangan? Misalnya mulai dari tahapan perkembangan bermain. Wah, ternyata saya juga nggak kelihatan ya kalau di laptop. Ini nggak bisa dibuat full screen ya Bunda ya, biar saya bisa lihat. Jadi kayak tadi saya bilang di unoccupied play. Kalau Bunda bisa baca? Bisa ya, kalau gitu kita lihat sama-sama ke layar depan saja, karena saya sepertinya juga tidak bisa melihat apa yang ada di layar laptopnya. Baik, di unoccupied play itu di usia 0-3 bulan, di mana anak ini bermain kosong tanpa alat bantu. Capaian yang ini buat bunda-bunda yang punya baby atau yang lagi mau promil seperti saya, ya. Jadi bisa Bunda Hana, bisa dilihat nanti. Jadi di 3 bulan pertama, capaian utama dari bermain sendiri ini unoccupied play ini adalah anak belajar menguasai anggota tubuhnya. Jadi mulai menggerakkan tangannya, mulai kayak meraih sesuatu. Jadi kalau ada mainan di atas box bayinya kan kadang anak mau mulai meraihnya. Terus koordinasi visual motorik. Jadi ketika bermain dengan ayahnya yang sama atau bundanya yang deketin kepala, senyum, mainin. Nah, itu anak lagi di fase itu. Kemudian di usia 3 bulan sampai 2,5 tahun itu solitary play yang tadi tuh. Sehingga banyak yang khawatir, ini anak saya lagi di fase solitary play atau ada gangguan tumbuh kembang. Nah, kalau di solitary play itu anak asik bermain sendiri. Memang ini salah satu karakteristiknya mirip dengan salah satu karakteristik gangguan tumbuh kembang anak, yaitu sindroma autisme.
Kemudian capaiannya adalah anak melatih fokus dan kemampuan mengeksplor lingkungan. Jadi ketika dia bermain sendiri, ini fase kadang dia suka eksplorasi kan. Suka coba-coba di rumah ada tang, mainin tang. Kadang sibuk sendiri dengan tools-tools yang dipunya ayahnya atau tools-tools yang dipunya ibu di dapur. Wajan, panci. Jadi kadang begitu juga ya kan, penguasa dapur. Kadang udah dibeliin mainan mahal pun tetap aja yang dipegang yang dia suka mainin sendiri karena itu fasenya dia. Mengeksplor lingkungannya, bermain, apa yang membuat dia menarik. Jadi apa yang membuat kita menarik belum tentu membuat dia menarik karena dia ada di fase interaksi atau bermain dengan dirinya sendiri, solitary play itu. Kemudian, nah ini juga jadi catatan. Kalau di fase itu, ini terkait dengan yang nanti tahapan perkembangan psikososial. Kita banyak nggak bolehinnya. Jangan nak, nggak boleh, ini itu nggak boleh. Nah ini akan juga bisa menghambat di fase yang lanjutannya. Onlooker play ini fase 2,5 sampai dengan 3,5 tahun. Ini sekalian kita flashback ya, anak kita tumbuh kembangnya kemarin gimana ya gitu. Itu anak menjadi penonton. Jadi kalau dia ngeliatin kakak-kakaknya main, dia cuma ngeliatin. Atau kalau zaman dulu kita kenal namanya anak bawang. Di zaman gitu. Jadi kalau ikutan kakak abangnya main, dia jadi anak bawangnya kayak gitu. Jadi ikutan main aja walaupun dia nggak tahu ini main apa. Bisa juga dia cuma duduk kalau di lapangan dia cuma duduk di samping. Terus dia ngeliatin anak-anak lain main. Karena saya ada salah satu klien, orang tuanya datang dengan kekhawatiran kalau anaknya ini punya masalah dalam kemampuan sosialnya. Kenapa? Karena ketika diajak ke lapangan Sangkareang misalnya, agak ke kolam berenang, tuh anaknya cuma pasif duduk di pinggiran, cuma ngeliatin aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi ada khawatir, ada gangguan tumbuh kembang. Memang sekarang plusnya orang tua zaman sekarang itu aware dengan hal-hal sekecil apapun, sehingga segala gangguan tumbuh kembang bisa dideteksi sejak awal. Namun itu juga sama seperti tadi yang tahapan solitary play, kita bisa bedakan apakah anak ini memang sedang di fase onlooker atau memang ada gangguan dalam hal aspek sosialnya. Seperti itu. Kemudian di aspek yang 3,5 sampai 4 tahun itu tahapan bermain parallel play yang tadi saya bilang, mereka udah main bareng-bareng tapi masing-masing sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mewarnai aja, ada yang main Lego aja, jadi tidak ada interaksi antara satu sama lain. Bedanya dengan associative play, walaupun mereka belum main bersama tapi sudah ada interaksinya, kayak pinjam-pinjaman pensil warna, pinjam-pinjaman Lego. Jadi sudah ada menyadari keberadaan partner mainnya seperti itu. Nah di cooperative play ini yang 4,5 tahun. Jadi kalau sekarang anak-anak kita udah usia 6 tahun sampai 7 tahun, harusnya sudah di tahapan perkembangan bermain ini. Tahapan cooperative play di mana anak sudah bisa berbagi permainan yang sama dengan anak lain. Jadi satu mainan dimainin bersama, kemudian sudah punya tujuan yang sama, saling membagi peran untuk mencapai tujuan tersebut. Capaiannya adalah anak mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan anak lain. Ini adalah pondasinya anak punya teamwork nantinya ketika dia sudah lebih besar. Nah, kalau untuk perkembangan kognitif, kalau saya selama parenting saya selalu bilang kan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun masuk SD-nya kayak gitu. Kenapa? Karena menurut ahli, memang usia 7 sampai 12 tahun di fase operasional konkret itulah peningkatan kemampuan berpikir logis pada anak. Kalau kita runut dari awal, yaitu tahap sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun, karakter utamanya adalah pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan tujuan. Karena di usia itu perilakunya kebanyakan perilaku refleks, belum yang bertujuan. Nah, beda ketika sudah praoperasional, di mana dia sudah ada tujuannya. Jadi ketika mengambil sesuatu sudah karena dia pengen memang mengambil itu. Jadi bukan sekadar perilaku acak. Kalau di sensori motor masih apa yang untuk menstimulasi sensorinya, kayak menggenggam sesuatu, merasa objek, sampai objeknya masuk ke mulut. Karena itu fasenya memang untuk mengeksplorasi sensori motornya. Di fase yang kedua, tahapan yang kedua adalah praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Di mana ini perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek. Jadi tapi pemikirannya masih egosentris, bahwa segala sesuatu berpusat pada dirinya, dialah pusat dunia. Makanya kadang kalau di
tahap praoperasional itu terutama di usia 2 tahun pertama, 3 tahun pertama ya, punya adik tapi belum dipersiapkan untuk dia punya adik, ini biasanya rentan muncul sibling rivalry. Kenapa? Karena di situ dia masih di fase egosentris, bahwa segala sesuatu berpusat pada dirinya. Dia adalah dunia, pusat dunia. Jadi kalau nanti tiba-tiba sudah ada adik dan dia belum dipersiapkan untuk itu, nah itulah nanti akan sering banyak masalah konflik dengan adiknya. Merasa tidak disayang, merasa iri dengan adiknya, muncul masalah emosi, masalah perilaku yang sebelumnya nggak ada. Nah bisa saja karena itu, karena egosentrisnya yang memang masih tinggi. Berbeda dengan fase operasional konkret, di mana egosentrisnya sudah mulai menurun. Mereka sudah mulai menyadari bahwa aku dan dia adalah pribadi yang berbeda. Jadi bukan aku yang harus dipenuhi secara terus-menerus. Nah, kalau di usia 7-12 tahun masih ada egosentrisnya tinggi, nah berarti itu yang harus juga segera mendapatkan penanganan sebelum menjadi masalah. Tapi kalau masih 6 tahun, masih dianggap masih bagian dari fase praoperasional. Seperti itu. Kemudian di operasional konkret, di sini anak peningkatan kemampuan berpikir logis tadi, belajar kemampuan matematika, membaca. Jadi kalau bunda anaknya masuk SD belum bisa baca, itu jangan langsung merasa inferior bunda ya. Memang kalau secara tahapan perkembangan kognitif, otak siap belajar adalah di usia 7 tahun. Kalaupun di usia itu belum bisa, maksudnya di usia itu dia sudah bisa, itu nilai plus bagi tumbuh kembangnya, seperti itu. Jadi jangan langsung merasa inferior, langsung merasa anak kita gangguan, langsung merasa anak kita bermasalah, tapi itulah fase kita untuk mengejar stimulasinya. Makanya tadi saya setuju banget dengan program sekolah, itu yang jam 1 sampai jam 2, pengayaan. Nah, itu bisa dikejar di usia ini, usia 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau di fase TK dia udah tahu pondasinya, karena kan di usia TK itu yang harus lulus tuh bentuk ya, segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, setengah lingkaran. Pondasi itu yang udah lulus, kemudian nanti dikayakan di SD ini, mengejar mereka agar bisa lebih cepat membaca berdasarkan pondasinya tadi. Kemudian di operasional formal nanti ketika dia sudah lebih dari 12 tahun, mungkin nanti ketika dia masuk SMP, anak mampu berpikir abstrak dan simbolis, berpikir penyelesaian masalah secara sistematik. Jadi kalau di fase operasional konkret, dia kalau belajar sesuatu harus melihat bentuknya itu ada. Kalau yang udah lebih dari 12 tahun, meskipun objeknya nggak ada, dia sudah bisa berpikir juga tentang itu. Contohnya nih, kalau di matematika kan ada bangun ruangnya ya, kayak balok, kubus, ada gambarnya gitu. Dan dikasih contoh panjang ini ke sini 12 cm, ini ke sini berapa, nanti berapakah volumenya. Tapi kalau nanti kalau sudah di operasional formal, nggak ada bentuk, cuman ada soal pun dia sudah bisa membayangkan. Soalnya kan biasanya sebuah kubus memiliki panjang, lebar, tinggi, berapakah volumenya, ya? SMP itu. Nah kalau di SD biasanya masih perlu bantuan contoh konkretnya. Seperti itu. Kenapa? Mereka masih di fase yang operasional konkret. Jadi segala sesuatu harus jelas. Seperti itu. Apalagi anak visual itu cepet banget kalau objeknya adalah yang bisa dirasa, yang bisa dilihat. Ya silakan bunda. Boleh bunda, mengantisipasi nanti waktunya habis untuk sesi tanya jawab. Enggak juga bunda, semuanya kembali ke apa yang kita persiapkan anak untuk punya adik. 2 tahun pun mau punya adik nggak apa-apa, tapi bagaimana kita mempersiapkan dia untuk menjadi sosok kakak. Contohnya ketika masih kecil ya, kita baru tahu hamil, abang, bunda sama ayah punya hadiah loh buat abang, tapi hadiahnya itu nanti datangnya insya Allah di bulan ini. Kan kadang kita punya perkiraan ya. Hadiahnya apa bunda? Nah, tarik tangannya. Hadiahnya abang ada di sini. Adiknya abang. Nanti ini kan perut bunda kecil ya. Nanti makin lama perut bunda akan makin besar, makin berat. Nah, itu salah satu
kita mempersiapkan anak untuk punya adik dari sejak dini, sehingga ikatan batinnya sudah ada sejak dini. Jadi ketika kita pakaikan lotion ya ke perut kita, kadang kan kita sudah wanti-wanti, udah nanti kalau ada stretch mark gimana, jadi udah mulai pakai lotion di perut, sudah pakai misalnya, ya kalau yang kebobolan gimana? Kalau kebobolan kan pasti kita nggak pas taunya pas mau melahirkan kan Bunda gitu. Kebobolan kan kita misalnya taunya di usia kehamilan 2 bulan, 3 bulan. Itu bisa kita bilang. Di sini sudah ada, apalagi nanti kalau sudah ada mulai gerakan-gerakan tuh usia berapa, 6 bulan ya biasanya ya. Udah ada kan ya? Abang pinjam dong tangannya, coba deh raba di sini. Itu kontak untuk mulai memunculkan ikatan batin antara dia dengan adiknya, sehingga dia tidak melihat adik sebagai pesaingnya. Seperti meskipun dia baru usia 1 tahun, kadang kan kalau kebobolan kadang usianya masih 1 tahun ya Bunda ya udah kebobolan, itu mulai dirasa-rasa gitu. Terus mulai ajak pakaikan dong. Nanti ketika kan salah satu aktivitas, kalau saya di tempat praktek saya, salah satu aktivitas terapi yang selalu saya minta orang tua lakukan di rumah, nggak boleh bolong 1 hari pun, itu adalah lotioning. Jadi ketika follow up terapi sesi selanjutnya, lotioningnya minggu kemarin berapa kali Bunda? Bunda, saya lupa lotioning. Nah itu biasanya dapat sanksi dari saya. Lotioning itu penting. Jadi ketika Bunda ngelotioning abangnya nih, pakai lotion sambil dipijit-pijit sambil ngobrol. Nah setelah itu gantian kita minta abang untuk lotioning ke adiknya. Abang sekarang gantian lotioning ke adik ya. Abang ajak ngobrol adiknya ya. Nah itu bisa Bun. Jadi nggak harus tunggu 7 tahun dulu. Semuanya kembali apa yang sudah kita persiapkan untuk si kakak ini mau menjadi kakak atau abang untuk adiknya nanti. Kalau udah bisa kooperatif sama teman ya Bun. Mungkin abang juga di sekolah bisa kooperatif. Tapi sama adiknya di rumah susah kok. Nah, bisa aja nanti kita lihat beda usia ya yang temennya di rumah itu tapi kan setidaknya bisa bermain bersama dia, susah kayak ngasih ke adiknya gitu. Gak apa-apa Bunda, kita bahas di tahap perkembangan yang ketiga karena saling terkait. Tahapan yang perkembangan ketiga adalah tahap perkembangan psikososial. Nah yang pertama itu yang trust versus mistrust yang tadi saya bilang di usia 0 sampai dengan 18 bulan. Dunia pertama bayi kita tahu adalah ibu, seperti itu. Dan ini yang kadang nilai plus dari mengasihi langsung adalah sentuhan, itu langsung sentuhannya, sehingga resiko untuk terbentuk mistrust itu kecil kalau mengasihi langsung. Terus gimana kalau saya memang ada hambatan dalam mengasihi langsung Bunda, misalnya ASINYA nggak keluar karena satu dan lain hal, jadi pakai susu formula. Maka pemberian susu formulanya harus seperti posisi ngasih. Seperti ini kita kasih botol susunya. Jadi jangan kita taruh di tempat tidur, kita hanya memegang botol susunya. Itulah yang tidak boleh. Kenapa? Karena fase 18 bulan pertama itu rasa aman utama adalah dari sentuhan, rasa aman, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah ini jadi catatan. Nah kalau nggak terbentuk gimana? Biasanya fase mistrust ini ada pada anak yang mohon maaf ibunya meninggal saat melahirkan, atau anak yang tinggal di panti asuhan sejak bayi, atau anak yang tidak diharapkan. Jadi sejak dalam kandungan dia sudah tidak diharapkan. Bisa karena misalnya satu kebobolan. Jadi jangankan anak yang belum siap punya adik, ibu juga secara alam bawah sadar bisa saja kebobolan itu mereka nggak siap untuk punya anak lagi. Sehingga alam bawah sadarnya, aduh saya nggak siap dengan ini. Sehingga begitu anaknya lahir, inilah yang sudah terbentuk emosi negatif sejak masa kehamilan, begitu lahir juga masih sifatnya emosi negatif. Sehingga tidak terbentuk ikatan emosi dengan anaknya, sehingga terbentuk mistrust pada fase itu.
Kemudian, nah kalau kita melihat tadi fase yang Bunda sampaikan, dia beda usianya dengan adiknya berapa tahun, Bunda? Adiknya 2, yang ikut saya ini yang pertama 7 tahun, adiknya yang ketiga yang ikut saya 2,5 mau 3 tahun ini. 2,5 tahun. Jadi yang 7 tahun susah untuk bermain sama yang 2,5 tahun. Karena 7 tahun mainnya kooperatif, 2,5 tahun masih onlooker play Bunda. Tapi kayak yang 3 tahun tuh pengen ngerebut mainan kakaknya. Kakaknya nggak mau berbagi kan, biasanya di sekolah mas kalau temennya pasti berbagi kan. Saya minta berbagi sama adik kayak gitu tuh, lihat berdua nggak mau. Kayak adik sama maksudnya. Iya. Bisa saja karena ini. Jadi dari si kakak kan dia sudah punya keinginan untuk memainkan sesuatu. Nah adik dia di fase onlooker yang dia suka melihat orang lain main. Dan begitu dia suka mainan itu, otomatis dia langsung pengen mainin. Yang awal mungkin dia masih onlookernya. Nah dia belum bisa di fase yang parallel play atau asosiatif play. Di mana sudah ada saling berbagi, saling meminjam. Karena di fase itu adik masih, kita balik ke sini, egosentris, bahwa dia adalah pusat dunia. Dalam sudut pandang adik, kakak yang harus ngikutin maunya dia. Sedangkan kakak di fase kooperatif play dan juga sudah di fase operasional konkret, dia sudah belajar tentang hukum saling. Ya maunya kalau kamu mau main, sedangkan ini aku lagi mainin, kamu pinjam dulu dong ke aku, jangan main rebut. Karena dia sudah ada di fase kooperatif. Seperti itu. Jadi memang ada di fase 2 yang saling bertolak belakang nih. Beda usianya. Tapi bisa nggak itu kita stimulasi buat mereka bisa main bareng? Bisa. Seperti itu bisa banget. Nanti solusinya mungkin kita selesaikan dulu, baru kita bahas tips and triknya. Kayak gitu. Kemudian di fase yang kedua, autonomy versus same and up, itu usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun masa eksplorasi. Ini jadi catatan nih. Kalau Bunda yang dulu banyak bilang, jangan, awas, hati-hati, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Bisa jadi otonomnya yang nanti akan terdampak. Jadi kalau dia sudah di fase same and up yang terbentuk ragu-ragu, malu, biasanya di fase yang selanjutnya yang akan terbentuk adalah guilt-nya, rasa bersalahnya. Dia takut memulai sesuatu karena kalau memulai pasti ujung-ujungnya disalahin. Kenapa? Karena di fase sebelumnya mau mulai naik tangga, nggak boleh naik tangga, hati-hati, itu tinggi nanti jatuh, nanti gini. Akhirnya di fase 3-5 tahun yang dia harus mulai belajar naik tangga, dia takut mau naik tangga kalau dipegangin. Karena dulu kayak gitu. Jadi penting banget di fase otonomi itu memang fase eksplorasi. Bukan berarti kita harus membiarkan anak menghadapi bahaya, itu juga nggak boleh. Tapi kita sampaikan, adek naik tangga kalau ada bunda atau ada ayah. Dan dipegangi. Jadi bukan berarti itu nggak boleh. Tapi kadang kita refleks, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Sehingga otaknya menerima bahwa dia tidak boleh melakukan apapun. Hingga akhirnya dia menjadi anak yang guilt. Segala sesuatu harus mendapatkan arahan dari orang dewasa, termasuk dalam hal belajar. Seperti itu. Ini saling terkait satu sama lain. Kemudian itu tadi fase inisiatif versus will, tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian di fase keempat adalah industri versus inferiority. Ini tahapan anak kita yang sekarang. Jadi ketika di SD ini kan, kalau yang TK kan masih ada egosentrismenya, tapi mulai menurun ya. Di fase ini kalau kita bandingkan dengan fase yang sebelumnya, di sini usia 7 tahun egosentrisme mulai menurun, di mana dia sudah mulai melihat adanya orang lain. Salah satunya dia sudah mulai bisa membandingkan diri dengan orang lain, dengan teman-temannya. Sehingga ketika dia merasa tidak tercapai industrinya, dia tidak merasa menguasai satu hal, dia merasa tidak mempunyai kelebihan dengan dirinya, dan kemudian dia merasa inferior. Inilah yang harus kita waspadai. Industri gak harus dalam hal akademik. Kalau dia dalam hal akademik yang dia bisa kuasai, itu kelebihan dia.
matematika, biarkan itu menjadi kelebihannya. Bagi anak kita yang tidak punya kelebihan di matematika, jangan dipaksa dia harus bisa matematika. Nanti yang ada dia terus membandingkan dirinya dengan temannya yang jago matematika. Akhirnya apa? Yang terbentuk inferior, rasa inferior. Kalau kelebihannya ada di mengaji, maka sampaikan kepada dia, Masya Allah, hafalannya adik bagus banget, bacanya adik bagus banget, sehingga dia tahu, oh kelebihan saya ada di mengaji, tahsinnya, atau di tahfiznya, menghafalnya. Atau kelebihannya ada di olahraga yang tadi, oh ada loh olimpiade olahraga, kayak gitu. Itu yang kita kuatkan. Jadi jangan kita maksain akademik terus, karena kita tahu seperti tadi disampaikan oleh Bunda Fahrun ya, bahwa masuk sekolah itu nggak melulu akademik, ada loh jalur prestasi, salah satunya prestasi olahraga. Jadi kalau memang anak kita bakatnya ada di physical activity, maka itu yang kita stimulasi. Sehingga di fase SD, kalaupun dia terhambat di belajar akademik, ada hal lain yang bisa membuat dia merasa industri. Bahwa saya mumpuni di aspek yang ini, saya punya kelebihan di aspek yang ini. Jadi di aspek matematika dia bangga sama temennya, di aspek olahraga temennya bangga sama dia, di aspek seni temennya yang bangga sama dia. Itu yang penting banget untuk kita bentuk di fase yang sekarang usia SD. Gitu Bunda. Jadi jangan merasa inferior duluan, jangan merasa cemas duluan, belum bisa baca. Mungkin memang bukan di situ yang menjadi kelebihannya. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa dia memang belum fasenya karena dia baru ya menginjak usianya untuk belajar operasional konkret, atau kalaupun memang di situ kelemahannya, kita cari kelebihannya yang lain sehingga dia merasa industri. Ini juga jadi PR buat wali kelas sekolah buat mengidentifikasi anak kita nih kelebihannya di mana. Jadi kalau orang tua belum menemukan, Bunda Guru bisa memberikan insight kepada orang tua. Bun, ini Ananda selain kelebihan ini, dia punya kelebihan ini juga loh, kayak gitu. Nah, orang tua juga gitu. Kalau orang tua sudah mengidentifikasi kelebihannya anak di sini, bisa diinfokan ke Bunda Guru di sekolah. Jadi nanti bisa saling melengkapi satu sama lain. Kemudian di fase selanjutnya, nah ini juga fase yang penting. Yang mana fase sekarang akan sangat berdampak di fase selanjutnya ketika remaja. Ini fase penting Bunda, fase identity versus role confusion. Kenapa fase ini penting, fase yang sekarang industri? Karena ketika nanti dia tidak mengenali dirinya secara positif, atau dia melihat dirinya secara negatif, persepsi dirinya terhadap dirinya negatif, nah ini akan menjadi hambatan ketika dia nanti di fase remaja. Dia tidak punya identitas diri. Seperti itu. Kalau dia sudah tidak punya identitas diri, maka yang tadi saya sampaikan, dia akan menjadi followers. Kalau yang diikuti bagus, dia akan jadi bagus. Yang diikuti jelek, dia akan jadi jelek. Jadi fase sekarang anak-anak kita di SD, ini fase yang penting untuk kita, untuk mereka menemukan industrinya dia. Mencapai tahapan industri. Nah, di fase identity versus role confusion, ketika dia mampu untuk membentuk identitas dirinya, dia mengenali dirinya, dia mencintai dirinya sendiri, dia menyukai dirinya sendiri, apapun kelebihan dan kelemahannya, dia akan oke untuk tahapan selanjutnya, yaitu intimacy versus isolation. Dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Tapi ketika di fase remaja, identity ini dia cenderung menjadi followers, dia tidak menyukai dirinya sendiri, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Ada kemungkinan dia akan ada hambatan di fase selanjutnya. Di mana akan mudah untuk dia merasa tidak dicintai. Sehingga ini jadi catatan buat kita, kebetulan kita para ibu-ibu dan para bunda-bunda, ketika dia tidak menyukai dirinya sendiri, dia tidak mencintai dirinya sendiri, begitu ada lawan jenis yang bilang suka sama dia, yang bilang sayang sama dia akan menyerahkan semua yang dia miliki untuk orang itu, biar orang itu tidak berpaling. Kenapa? Karena dia berpikir tidak ada kelebihan dalam dirinya. Sehingga dia takut orang itu berpaling kalau dia tidak memberikan apa yang dimau oleh lawan jenisnya. Jadi ini semua bertahap dari awal sampai dengan akhir. Nah, kembali ke yang tadi Bunda sampaikan. Jadi
kita anggap itu pertanyaan ya, pertanyaan pertama Bunda ya. Bagaimana nih caranya untuk kita biar kakaknya yang 7 tahun mau main dengan anaknya yang 2,5 tahun? Yang paling pertama yang bisa Bunda lakukan adalah memberikan tanggung jawab kakak untuk mengasuh adik. Supaya apa? Meminimalisir kakak melihat adik sebagai saingan. Karena ketika dia yang bertanggung jawab untuk adik, otomatis apalagi Ananda kan punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang tuanya ya Bunda ya. Terhadap orang dewasa. Jadi punya keinginan untuk memenuhi harapan orang lain akan dirinya. Sehingga ketika Bunda punya harapan dia untuk bisa mengasuh adik, menemani adik, mendampingi adik minimal. Bang, Bunda mau masak dulu 15 menit. 15 menit ini abang temani adik main ya. Jadi dia perannya bukan dia yang main, tapi dia menemani adik bermain. Sehingga dua-duanya kita dorong untuk saling dulu. Karena kalau kita mau dorong si adik buat ngertiin kakaknya, belum fasenya. Jadi kita bantu dulu kakak untuk memahami dulu adiknya. Sambil pelan-pelan kita biasakan adik untuk ketika mau sesuatu minta izin sama kakaknya. Jadi kalau misalnya adik menangis meraung-raung karena minta mainan gak dikasih sama kakaknya. Biasanya yang dimarahin siapa? Kakaknya kan? Adik terus. Makanya ya kita juga harus fair. Kalau itu mainan kakaknya dan yang merebut adalah adiknya, maka yang harus kita disiplinkan adalah adiknya. Jadi kalaupun dia nangis gak apa-apa, dia nangis dulu. Biarkan dia mengekspresikan rasa kesalnya, rasa marahnya. Setelah marahnya sudah reda, sudah mulai tenang, adek tadi nangis, kenapa? Kalau misalnya dia belum bisa ngungkapin ya, dia belum mampu untuk mengungkapkan emosinya. Adek kesal ya, karena tadi minta mainan abang gak kasih ya. Mainannya punya abang. Adik kalau mau main, adek minta kayak gini sama abang. Yuk kita sama-sama yuk minta sama abang. Abang pinjam dong. Jadi yang kita disiplinkan adalah adiknya. Untuk tidak merebut mainan kakaknya. Seperti itu. Itu yang penting. Yang poin pertama yang bisa kita diskusikan. Poin selanjutnya nanti kita bahas sambil jalan. Oke, ini yang tahapan. Jadi Bunda udah paham belum tahapan anak kita sekarang dari segi tahapan bermain, tahapan perkembangan kognitif, dan tahapan perkembangan psikososialnya. Udah dapat gambaran Bunda ya, bahwa saat ini anak bermain ada di kooperatif, tahapan kognitif ada di operasional konkret, tahapan psikososial ada di industri versus inferiority. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini persiapan yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, kita harus mulai bangun komunikasi yang efektif dengan anak. Jadi komunikasinya jangan hanya satu arah. Mulai bangun komunikasi dua arah. Jadi anak juga boleh bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Jadi kalau anak mulai bergaining, jangan anggap sebagai anak nakal. Jangan anggap sebagai anak yang susah diatur. Karena itu adalah salah satu cara awal untuk mulai membangun komunikasi yang efektif. Dengan apa? Anak mulai bergaining. Bunda misalnya screen time-nya hanya di hari Minggu. Itu pun hanya setengah jam. Nah, yang dia mau nonton pas udah habis mau setengah jam, sisa 5 menit atau sisa 10 menit. Dan dia menawar dong. Bunda, 10 menit lagi aja, dikit lagi selesai itu Bunda. Berarti kan dia bergaining. Jangan anggap itu sebagai fase anak tidak mengikuti aturan. Oke nih, kalau Bunda penuhi nih 10 tahunnya buat kamu lanjut nonton, kok 10 tahun? Screen time 10 tahun mau gimana ya? 10 menitnya, apa yang bisa kamu tawarkan buat Bunda? Itu bergaming. Jadi dia tahu kalau dia menginginkan sesuatu, berarti dia harus memberikan sesuatu. Apa nih? Misalnya dia mau merelakan 10 menit mainnya di luar. Atau mau 10 menit bantu Bunda mencuci pakaian. Kayak itu kan tadi ya, salah satunya kan tanggung jawab ya, kemandirian. Membantu Bunda 10 menit mencuci pakaian. Jadi nggak cuma ngeliatin, jadi Bundanya di kamar mandi ngucek, dia nggak cuma ngeliatin ngucek, nggak, tapi bantu ngucek pakaiannya sendiri.
itu oke banget buat mengajarkan komunikasi yang efektif. Justru ketika komunikasinya lebih cenderung satu arah, anak nanti akan menjadi pribadi yang sulit mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung, ini penting banget. Jadi bunda, ayah, kalau bisa di rumah, ini tadi, kalau bisa ada PR dong bun, biar anaknya belajar. Bukan PR-nya bunda, tapi kondisi belajarnya yang kita kondisikan. Sehingga ada PR atau enggak, di jam itu adalah jamnya belajar. Mau ada PR atau enggak. Jadi jangan kita sampai membangun mindset di anak, belajar itu kalau ada PR. Itu yang mispersepsi. Itu yang harus kita rubah mindsetnya. Dikasih jam belajar yang tetap. Itu kembali, apalagi kalau saya beberapa wali murid dan beberapa klien saya, kadang kalau mereka nanya, bunda enaknya jam berapa ya? Saya udah bingung sendiri, kenapa? Karena anaknya dari pagi sampai habis maghrib itu udah full. Kenapa? Ada yang habis maghrib, dia ngaji TPQ di masjid di rumahnya. Jadi kalau saya mau ngasih jam belajar lagi yang tetap, saya bingung. Nanti kalau saya kasih jam belajar abis isya, eksploitasi anak namanya bunda. Kenapa? Karena dia dari subuh sampai abis maghrib udah full activity gitu. Jadi itu jam belajar yang efektif itu kembali ke anak. Kalau saya sih selalu sampaikan kembali sesuaikan dengan jam aktivitas anak di rumah. Misalnya dia sore tidak ada activity, misalnya TPQ-nya abis maghrib. Sore nggak ada TPQ, ya udah buat di sore jam belajarnya. Cuman masalahnya kadang itu juga saya bingung, sore TPQ, habis maghrib TPQ lagi. Jadi enggak gini, saya mau meluruskan, bukan berarti saya punya persepsi yang negatif tentang belajar agama ya, enggak. Jadi belajar agama penting, namun kadang kita lupa, kita fokus ke anak bisanya. Bisa ngaji, bisa ngafal, bisa baca surat, bisa baca ayat pendek, tapi kita lupa pondasinya. Pondasinya apa? Keimanan. Dia bisa ngaji, bisa ngafal, bisa bacaannya sudah, ayunannya sudah bagus banget, cengkoknya, tajwidnya, udah oke banget. Tapi pondasi imannya belum dapet. Sama aja bun. Jadi ketika nanti dia sholatnya kalau dilihat orang. Kenapa? Dia terbiasa mendapat pujian atas kemampuannya yang tadi. Bacaannya bagus, hafalannya bagus. Sehingga dia lupa dengan pondasi. Kita, bukan dia, bukan anaknya, tapi kita yang lupa dengan pentingnya pondasi iman itu sendiri. Jadi kalau memang kita TPQ belajar ngaji sudah di sore, ya udah cukup di sore gitu bunda. Di malam yang habis maghrib kita kejar pondasi yang lain, misalnya keimanan lewat apa? Lewat jam belajar salah satunya. Misalnya sebelum belajar kita berdoa dulu. Kenapa? Karena semua dari diri kita ini miliknya Allah. Kemampuan berpikir kita minta Allah mudahkan untuk kita bisa menerima pembelajaran. Jadi apa yang Adek pelajari sekarang bisa mudah masuknya. Ayo kita sama-sama berdoa. Jadi sambil jam belajar, sambil kita tingkatkan pondasi keimanannya. Karena percayalah, walaupun memang TPQ kita diajarkan mengaji, tajwid, tapi kadang tidak mendalam ke keimanannya. Kenapa? Karena itu sifatnya klasikal. Jadi bukan individual. Jadi pentingnya individual itu bisa kita selipkan pondasi-pondasi keimanannya. Gitu bun. Jadi kalau bunda bertanya jam belajar yang efektif, bunda bisa lihat jam aktivitasnya anak. Yang dia oke nih saya taruh di mana ya. Misalnya nih abis maghrib ke isya. Jadi kita buat abis maghrib ke isya supaya full nih. Jadi misalnya abis sholat maghrib, tapi dengan catatan maghribnya on time. Jadi kalau maghribnya mundur, ya otomatis jam belajarnya nggak maksimal. Misalnya maghribnya on time. Habis maghrib kita ngaji dulu, misalnya 15 menit. Habis 15 menit
kan selisih kurang lebih maghrib ke isya kurang lebih kan 1 jam Bunda ya. Jadi 45 menitnya kita pakai untuk jam belajar, atau 15 menit ngaji, 15 menitnya belajar. Ngajinya ngaji dengan orang tua, bukan ngaji dengan guru. Karena percayalah, stimulasi terbaik adalah dengan orang tua. Ketika stimulasinya lebih banyak dengan guru, itulah yang kemudian banyak kalimat, anak saya lebih ngurus sama bunda guru daripada sama saya gitu. Karena dari awal yang terbangun mindsetnya di dia seperti itu. Apalagi kalau bunda dikit-dikit, bunda minta tolong ya, nanti sampaikan sama dia kayak gini. Bunda minta tolong ya, nanti sampaikan sama anaknya gini. Jadi bunda nggak terbiasa untuk menyampaikan sendiri apa yang bunda harapkan. Ya anak ngikutinnya ya bunda guru, karena selama ini yang mengarahkan dia bunda guru, bukan bunda. Jadi ini penting banget, komunikasi efektif dan lingkungan belajar yang mendukung. Dan kalau bisa, lingkungan belajar, misalnya kita mau tetapin abis maghrib sampai isya itu jam belajarnya. Ya jangan hidupkan TV. Bunda dan ayah jangan pegang laptop, jangan pegang HP, tapi belajar sama anandanya. Kayak gitu. Sehingga dia alam bawah sadarnya lama-lama terbentuk bahwa habis maghrib ke habis isya itu jam belajarnya saya. Jadi ketika pun nanti dia menginap tempat orang lain, menginap tempat tantenya, menginap tempat kakek neneknya, dia paham. Habis maghrib sampai habis isya adalah jam dia belajar. Kalaupun lagi libur sekolah, jam dia untuk produktif, mewarnai kah, membuat puisi kah, mengajinya yang ditambah kah. Tapi pokoknya jam habis maghrib sampai jam habis isya, ini adalah jam dia produktif di dalam rumah, membuat prakarya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau lamanya efektifnya untuk anak kelas 1 SD? Bukan, kalau sejam takutnya capek, atau tergantung anaknya juga. Atau baik. Efektifnya. Bukan tentang lamanya belajar, tapi tentang apa aktivitasnya. Nah nanti saya mau bilang sama bunda, jadi saya tuh ada kelas, family class, nanti saya jelaskan sedikit. Ini salah satunya adalah bagaimana kita membuat aktivitas belajar yang menarik dengan anak di rumah. Sehingga walaupun situasinya belajar, tapi anak tidak melihat itu sebagai proses belajar. Sama kayak tadi dibilang Bunda Fahrun, gimana biar anaknya pas di SD nanti, yang TK dia bisa main dengan bebas, di SD biar dia nggak bosan, pembelajaran yang menarik. Nah itu juga yang kita bisa lakukan di rumah. Bagaimana kita buat jam belajarnya yang habis maghrib sampai habis isya itu bukan jam belajar monoton, anak duduk, meja, buku, alat tulis. Terus bundanya di situ ngeliatin, ayahnya dari sana ngeliatin. Ya nggak bisa. Jangankan setengah jam, 5 menit aja dia pasti udah kayak cacing kepanasan. Kayak gitu. Tapi bagaimana jam belajar itu menarik. Jadi ketika belajar, jadi kalau bisa di rumah ada meja yang besar. Meja belajarnya. Jadi belajar itu bukan cuma anak yang belajar. Bunda belajar, ayah belajar. Bunda misalnya belajar resep masakan baru. Bunda mau belajar resep masakan baru nih dek. Jadi adek belajar kerjain tugas adek, bunda ngerjain tugas bunda ya. Ayahnya juga gitu, belajar tapi jangan pakai laptop ya. Misalnya belajar dengan catatannya ayah, pakai pulpen. Atau ayah bantuin adiknya belajar. Atau ketika anak kebingungan, kita cari sama-sama yuk solusinya. Baru kita buka YouTube, tapi bukan untuk main. Untuk cari solusi. Karena itu kita mengajarkan anak untuk yang fase sebelumnya. Agar anak nanti ketika di fase yang nanti ketika SMP, anak mampu penyelesaian masalah secara sistemik. Secara sistematik. Iya, sama aja bunda. Bahwa untuk menyelesaikan masalah, saya harus mencari tahu nih solusinya. Itu saja. Jadi bukan kita kasih tahu solusinya, tapi kita ajarkan cara mencari tahu solusinya. Sehingga anak dalam menyelesaikan masalah tidak bergantung sama orang lain. Tapi dia bergantung pada dirinya, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan harus mencari bantuan orang lain, itu adalah cara. Gitu, tapi bukan orang itu yang menyelesaikan masalahnya. Gitu bunda. Jadi kalau bunda tanya, lamanya belajar, kembali lagi. Seberapa kita orang tua bisa membuat momen habis maghrib ke isya itu menjadi momen yang menyenangkan untuk anak. Apalagi yang harus kita hindari, kalau biasanya ngaji, karena saya sampai sekarang tuh masih teringat sama saya
mengaji itu bukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi dulu zaman SD saya kan selalu dipanggil guru ngaji nih Bun. Tapi guru ngajinya itu monoton banget. Yang kayak ngaji, dah, abah, abata, tak abah, lanjut lagi. Pas sudah ngaji Al-Quran juga gitu. Jadi jadwalnya ya udah mulai dari awal sampai akhir cuman ngaji. Jadi menurut saya ngaji itu bukan aktivitas yang menyenangkan. Makanya sampai sekarang saya ngaji itu yang rajinnya cuman kalau Ramadan aja. Kalau udah lewat Ramadan kadang harus dipaksa. Makanya sekarang kalau saya cara memaksa diri, saya ikut kelas tahsin. Jadi mau nggak mau, kalau udah kelas tahsin, saya harus ngaji dong. Gitu. Bahkan saya ngambilnya 2 kelas lagi, Bun. Karena kalau 1 kelas kan 2 hari. Jadi saya ngambil 2 kelas. Jadi otomatis dalam 1 minggu minimal saya ngaji 4 hari. Kenapa? Mengantisipasi kalau saya males ngaji di hari yang lainnya. Itu cara saya. Kenapa? Karena menurut saya mengaji belum menjadi aktivitas yang menyenangkan. Beda sama kayak baca novel. Baca novel aktivitas yang menyenangkan untuk saya. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam bisa 1 harian saya cuma baca novel aja. Kayak gitu. Nah, kalau bunda dan ayah bisa membangun fondasi yang seperti itu, bahwa belajar adalah aktivitas yang menyenangkan, ya bunda nggak perlu pengawasan yang lama, nggak perlu 2 jam, 3 jam. Kebetulan, saya lagi suka Clash of Champions. Iya, saya lagi suka itu. Jadi kalau ada soal-soal tuh selalu saya kerjakan, kayak gitu. Saya ingat banget soal yang 5 board 1, 2, 3, 4, 5, tuh saya tertantang untuk menyelesaikan itu, dan saya selesaikan 1,5 jam sendiri. Jadi kayak ada ngerasa kebanggaan sendiri gitu. Wih, mereka ngerjainnya 1 jam 5 orang. Aku ngerjainnya 1,5 jam sendiri. Berarti aku juga masih oke ini. Jadi kayak ya udah membuat diri sendiri happy kayak gitu. Dan salah satu yang ada namanya Axel atau siapa saya lupa. Dia bilang kayak gini, jam belajarnya itu nggak lama. Cuma 1 jam sehari. Tapi itu adalah aktivitas yang menyenangkan untuk dia. Jadi ketika dia belajar, itu karena dia suka belajar. Bukan karena ada PR, bukan karena tuntutan orang tua, bukan karena ada tugas dari guru. Tapi karena dia yang memang mau belajar. Nah, itu yang perlu untuk kita bangun. Dimulai dari yang tadi. Lingkungan belajar yang mendukung. Jadi ini yang harus kita bentuk. Kemudian yang kedua, melibatkan diri dalam pendidikan anak. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Fahrun. Ayo kita kerjasama. Karena tidak bisa kita kerja masing-masing. Bunda kerja sendiri di rumah, bunda guru kerja sendiri di sekolah, tidak ada kerjasama, nggak akan terlalu efektif. Bahkan bisa banyak muncul kesalahpahaman atau miskomunikasi. Tapi kalau sudah ada kerjasama, bunda terlibat dalam pendidikan anak di sekolah, insya Allah itu proses belajar, hasil belajar akan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian menjaga komunikasi dengan guru, ini juga yang penting. Jadi segala sesuatu, kalau ada hal yang tidak menyenangkan atau ada hal yang mengganjal, hal yang tidak nyaman, jangan dikomunikasikan dulu ke orang tua yang lain. Nah gitu. Ini salah satu cara untuk meminimalisir kesalahpahaman. Jadi langsung komunikasikan ke bunda guru. Karena kadang kita itu jatuh dengan kalimat seperti ini. Anak, bunda tadi ini kayak gini enggak? Soalnya ini kayak gini, kayak gitu. Sepele ya. Tapi itu bisa memicu kesalahpahaman. Bisa memicu munculnya konflik. Jadi ada ganjalan sedikit saja sebelum disampaikan ke komite orang tua atau tanya ke wali murid yang lain, coba komunikasikan dulu dengan guru di sekolah. Ada lecet dikit, bunda ini anak saya lecet dikit, kenapa ya? Gitu. Jadi jangan disimpan sendiri. Justru hal kecil disimpan sendiri lama-lama jadi besar. Kalau sudah jadi besar, kita menjadi lebih sensitif. Itu yang harus kita antisipasi. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak tips triknya, tapi ini yang utama yang ingin saya bagi, yaitu mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bunda Fahrun. Penting banget. Buku pelajaran jangan lagi bunda yang nyusun. Bun, kalau anaknya yang nyusun nanti pelajaran apa dibawa apa? Itu jadi konsekuensi. Jadi anak belajar tentang konsekuensi. Kalau akhirnya di sekolah dia diberikan konsekuensi, bunda harus legowo.
Jadi jangan, Bunda, kenapa kok dia katanya protes, dia tadi disuruh nyalin 5 kalimat kayak gitu. Kak, sebagai hukuman karena salah bawa buku. Ya kan maklum Bunda masih kelas 1, dia belum bisa baca. Kan Bunda juga yang bilang nggak boleh kami yang susun mata pelajarannya, kayak gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Sehingga dia belajar untuk, oh iya, kalau saya salah nyusun pelajaran, saya akan mendapatkan konsekuensi. Sehingga di rumah, kalau dia nggak tahu bukunya yang mana, dia akan bertanya. Tapi kalau Bunda yang susunin, mungkin nggak dia punya inisiatif untuk bertanya dan menyelesaikan masalahnya sendiri? Enggak, gitu. Jangan takut anak kena masalah. Justru di fase ini, salah. Tadi, kita back slide yang sebelumnya, fase industri. Enak. Mikirnya tuh kayak udah, ini otomatis gitu. Saya mau slide yang tadi, langsung muncul gitu ya. Di fase industri, hadapkan dia dengan berbagai permasalahan. Sehingga apa? Dia merasa kompeten untuk menyelesaikan masalahnya. Justru ketika segala sesuatu Bunda yang menyelesaikan, waduh, siap-siap. Sampai dia dewasa pun masih bergantung sama Bunda dan Ayah. Kayak gitu. Jadi kemandiriannya mulai dari menyusun jadwal pelajaran, menyiapkan baju. Jangankan menyiapkan baju, mulai sekarang walaupun nih, saya mau Bunda dan Ayah nih, ayahnya ada tapi kasat mata gitu. Bunda dan Ayah, kalau bisa baju sekolah anak yang nyuci. Tapi bukan yang dia nyuci bersih, jadi pas nyuci nih Bunda nyuci baju yang lain, dia kayak nyikat-nyikat bajunya, nanti oh udah selesai. Habis itu memang Bunda cuci ulang, biar bersih. Tapi tujuannya membangun rasa kemandirian bahwa miliknya adalah tanggung jawabnya. Dimulai dari seragam. Seragam sekolah, tas sekolah, peralatan sekolahnya, besok mau pelajaran apa, siapin bukunya, tasnya dia sendiri, bajunya besok pakai baju apa, ingat. Jadi dia yang ingat. Contohnya misalnya tadi ada pakaian adat. Kan di rumah, di sekolah udah diingatkan, besok jangan lupa kita pakai pakaian adat ya, kayak gitu. Di rumah pun Bunda udah ingatkan, Adek siapin baju adatnya buat besok. Ingat, Bunda ngomong, dia yang menyiapkan. Kalau besoknya kemudian dia buruk-buruk karena dia nggak siapkan malamnya dan kemudian terlambat, itu berarti konsekuensi. Jangan Bunda yang stres. Kadang kita yang stres duluan, aduh terlambat, aduh kayak gini. Justru ketika anak mendapatkan konsekuensi di sekolah, ini bukan saya ngajarin telat Bunda, tapi saya ngajarin anak untuk mendapatkan konsekuensi. Jadi di sekolah juga sudah harus nyiapin konsekuensi buat anak kalau dia terlambat atau kalau dia tidak menyiapkan pelajaran dengan benar. Ingat, konsekuensi bukan punishment. Jadi kalau nanti dapat konsekuensi, jangan merasa kesal. Karena konsekuensi justru penting, sehingga anak belajar hukum sebab akibat. Dia melakukan A, konsekuensinya B. Kadang dia melakukan sesuatu yang salah, tapi tidak mendapatkan konsekuensi, sehingga perilaku itu menetap. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kalau bisa, mulai nih. Misalnya cucinya pakai mesin gimana Bun? Ya udah berarti anaknya yang kumpulin bajunya. Baju sekolah Adek kumpulin, masukin ke mesin cuci. Tapi kalau bisa sebelum masuk mesin cuci, ajarkan dia ngucek, terutama bagian keras. Setidaknya dia belajar. Walaupun dengan tangan kecilnya belum bersih. Tapi yang mau kita bentuk adalah kemandirian dan rasa tanggung jawabnya. Gitu. Saya paham setiap orang pasti pengen anaknya hidup nyaman. Karena semua orang tua pasti pengen anaknya hidup nyaman. Tapi percayalah, ketika dia terbiasa dengan kenyamanan, dia tidak akan punya ketahanan diri ketika menghadapi kesulitan. Apa kita perlu mengeleskan si anak ini atau gimana Bun? Masih perlu les atau enggak, atau cukup belajar di sekolah? Baik. Nah, itu biasa buat kesepakatan dengan anak. Apalagi anak usia SD sudah bisa tuh kita buat kesepakatan bersama. Adek kan kesulitan di bahasa Inggris. Kalau menurut Adek mau bahasa Inggris itu kemampuan Adek sejauh mana? Kalau misalkan kata dia ya cukup bisa di pelajaran nilai 7. Ya udah, kalau tanpa les bisa dia dapat nilai 7, ya ngapain? Gitu. Tapi kalau menurut dia, oh Adek pengen kayak itu mah teman Adek yang bahasa Inggrisnya lancar,
cas cis pakai bahasa Inggris. Oh kalau gitu berarti Ade harus les. Ade mau les? Jadi kita kembalikan, karena kembali lagi ke konsekuensi. Kalau dia punya hambatan di bahasa Inggris, tapi dia tidak mau les, berarti akan ada konsekuensi. Dia akan sulit mengikuti pelajaran. Supaya apa? Supaya ketika dia melakukan sesuatu, dia menyadari bahwa itu adalah untuk kebutuhannya, bukan kebutuhan orang tua. Ketika kita yang memaksakan, dia melihat itu sebagai kebutuhan orang tua. Sehingga dia motivasinya kecil untuk mengikutinya. Beda cerita kalau dia yang mau. Biasanya motivasi mereka lebih stabil. Karena kita tahu motivasi anak itu memang naik turun. Lagi males-malesnya turun. Kalau lagi turun dan lesnya itu karena orang tua, ya pasti dia les-lesannya males-malesan. Tapi yang mau les itu adalah dia sendiri, karena motivasinya dia sendiri, walaupun dalam kondisi malas, dia akan memaksa diri untuk tetap les. Kayak tadi saya contohkan yang saya tasin ngambil 2 kelas gitu. Karena saya tahu saya anaknya pemalas kayak gitu. Jadi saya harus memaksa diri saya untuk ngaji. Dan karena waktu saya yang full pagi sampai malam praktek, jadi saya ngambil kelas stasinya tuh yang subuh jam 5. Seperti itu. Jadi memaksa diri saya mau nggak mau saya harus tetap mengaji kayak gitu. Tanya dulu gitu ya. Iya. Kalau nggak usah dipaksa. Iya, kalau misalnya gini, tapi berkesepakatan. Oke, kalau kamu nggak mau les, tapi Bunda kasih standar nilai ya. Jadi Bunda kasih standar nilai di sekolah, misalnya terkait pelajaran agar nilainya tidak juga rendah. Misalnya standar nilainya berapa? 7, nilai standar berapa? 8, misalnya 8. Kalau misalnya Adek kurang dari 8, berarti konsekuensinya Adek harus mendapatkan pelajaran tambahan. Jadi kita biasakan dia bahwa it's okay kamu nggak bisa semuanya. Tapi kamu tahu kelemahan kamu di mana, kelebihan kamu di mana. Kamu tahu kelemahan kamu di sini, apa yang harus kamu lakukan untuk mengantisipasi kelemahanmu. Jadi jangan kelemahan itu terus dibiarkan gitu aja. Ya inilah saya apa adanya. Kamu harus menerima saya apa adanya. Inilah kelemahan saya kayak gitu. Ya enggak, tapi kamu punya kelemahan itu, ya apa yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa mengantisipasi kelemahan tersebut. Gitu Bunda, itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau dia punya kelemahan di bahasa Inggris, apa ya yang bisa Adik lakukan biar kelemahan Adik itu tetap bisa memenuhi kebutuhan Adik. Jadi ingat, kebutuhan Adik, bukan kebutuhan nilai sekolah, tapi kebutuhan dia. Misalnya ketika di sekolah lagi pelajaran bahasa Inggris, atau lagi ada pelajaran debat bahasa Inggris, apalagi tadi kan katanya Olimpiade harus semua ikut, wajib ya. Jadi ketika Olimpiade bahasa Inggris kan berarti dia harus ikut, kayak gitu. Makanya tadi, berarti kalau nilai Adik di bawah 8, kita sepakati Adik ikut kelas tambahan bahasa Inggris ya. Tapi kalau Adik bisa memenuhi nilai 8, ya udah. Berarti Mama percaya Adik tetap mampu meskipun Adik enggak suka. Gitu. Gitu Bunda. Terus yang ini, misal apa yang paling dia suka, misal matematika itu, kita masih perlu mengelesin nggak sih? Karena kan dia suka nih. Perlu nggak sih di umur segini dilesin biar berkembang gitu kan? Iya. Mau sampai ibunya tuh khawatir Bunda. Bunda saya khawatir sama kenapa dia suka belajar. Biasanya orang tua stres Bunda anaknya nggak suka belajar. Kenapa kok malah Bunda stres anaknya suka belajar katanya kayak gitu. Naik kelas 6 dia Bunda. Iya Bunda gitu. Jadi iya Bunda saya stres anaknya tuh sukanya belajar aja katanya gitu. Nah, iya semua dia ikutin Bun. Nah kalau memang itu yang memang dia sukai ya why not gitu. Tapi kalau dia maunya, misalnya dia memang ikut pengen les matematika, ya udah silahkan. Tapi kalau misalnya kita yang nyuruh, sebaiknya hindari. Justru kalau mau kita tambah aktivitas non akademik. Jadi misalnya semester 1 ikutin kelas karate, atau kelas 1 karate, kelas 2 renang, kelas 3 panahan, kelas 4 apa, kelas 5 apa, kelas 6 apa. Pas SMP dia sudah tahu mana yang mau dia fokusin. Karena kita tahu sekarang masuk ke SMA, jalur prestasi olahraga itu presentasi sangat tinggi. Kemarin salah satu klien saya dari segi akademik, dia bisa dibilang sangat pas-pasan. Tapi dia bisa masuk SMA 1 dengan jalur prestasi olahraga.
Kayak gitu. Jadi ketika SMP, dia sudah tahu dia mau fokus kemana. Karena kita harus biasakan dari sekarang, anak tidak hanya fokus di akademik saja. Tapi dia juga mampu menyeimbangkan antara akademik dengan non-akademik. Kayak gitu, Bunda. Jadi meskipun dia udah bisa matematika tapi dia pengen les, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kita tahu, dia bisa saja ketika kita les, ilmunya nggak cuma akademik, Bunda. Ada ilmu lain, ilmu kerja sama tim, ilmu sosialisasi, motivasi berprestasi, men-challenge dirinya sendiri, sehingga meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa ketika dia les, kita nggak hanya mengharapkan nilai dia sempurna, tapi ada hal lain yang dia dapatkan dari proses belajar di tempat lesnya. Teman-temannya, seperti itu. Gitu, Bunda. Yang penting anak happy, benar. Jadi anak merasa belajar itu menyenangkan. Tapi kalau yang disuruh les adalah pelajaran yang dia nggak senangi dan itu dipaksa, itulah yang kemudian membuat dia belajar itu sangat tidak menyenangkan gitu. Makanya Imat saya nggak mau kalau di negeri gitu, jadi swasta aja. Gitu. Jadi nanti dia stres duluan. Iya. Gitu, Bunda. Ada pertanyaan